untuk memutuskan membawa keluarga karena urusan pekerjaan ya, karena untuk pekerjaan itu kalau menurut aku tantangan paling berat itu. Terus kita sampai telepon Houston sampai nggak tahu mau diapain lagi karena ini problem pertama yang mereka temukan. 5 hari mas downtime-nya. Mengucapkan rasa terima kasih. Siapa? Ayo. Halo Mas Heru. Halo Anton, selamat malam dari Abu Dhabi. Widih. Gimana kabarnya? Baik Mas Heru, baik. Oke, siap. Gimana apa ceritanya hari ini? Kita mau ngapain? Balik ke ini, kesan-pesan, pertanyaan, menjawab pertanyaan dari para penonton. Kita harus kasih. Adakah? Iya dong, Oke, kita kasih siap. aspirasi, Apa itu dapat pertanyaannya? inspirasi. Oke, Aku baca ya. Oke. Ini dari Mbak Arin. Dia bilang, sebagai praktisi PE, tantangan atau masalah besar apa yang pernah dialami Mas Heru dan Mas Anton, dan bagaimana menyelesaikan tantangan dan masalah tersebut? Itu pertanyaan pertama. Ya panjang nih. Dan jika ada kesempatan, mau ucapkan rasa terima kasih kepada siapa saja Mas Heru dan Mas Anton. Gitu. Ayo. 2 pertanyaan lah ya. 2 pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama, ayo, tantangan paling besar. Apa? Aku tantangan paling besar adalah membawa keluarga ke Tripoli, Libya waktu itu. Karena kami kalau nggak salah ingat ini ya, pindah dari Calgary, Kanada ke Tripoli, Libya. Nah, tanpa banyak informasi yang datang dari Libya waktu itu, Libya merupakan tempat yang menurut aku borderline antara membawa keluarga atau enggak. Jadi waktu itu decision-nya cukup panjang dibicarakan di antara aku dan istri, anak-anak masih kecil. Contoh yang paling gampang adalah soal kelanjutan sekolah anak-anak misalnya. Karena waktu itu Libya baru selesai dihapus sanksi ekonominya sama Amerika. Jadi dari sisi itu kami cukup beruntung sebenarnya bahwa American School of Tripoli buka lagi waktu itu. Ini kira-kira 15-16 tahun yang lalu lah ya. Nah itu untuk memutuskan membawa keluarga karena urusan pekerjaan ya, karena untuk pekerjaan itu kalau menurut aku tantangan paling berat itu. Karena borderline antara keselamatan dan kebahagiaan lah kira-kira. Kalau menurut Anton sendiri gimana? Pertanyaan pertama, tantangan Anton? Kayaknya tantangan semakin hari semakin besar mas ya. Anton masih ingat tuh waktu di field tuh pertama kali dapet downtime. Jadi downtime tuh non-productive time ketika sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai dengan rencana. Nah, itu Anton lagi ngebor buat satu perusahaan di utara Bali mas. Itu laut dalam. Saat itu mungkin eksplorasi laut dalam masih jarang di Indonesia. Anton di situ. Terus kita dapat problem nggak bisa set packer. Begitu telepon ke kantor pusat di Singapura, mereka nggak tahu mau ngapain. Mereka kayak panik-panik nggak jelas gitu. Terus itu lagi conference call kan, semua orang ada di situ. Terus setelah conference call, Anton telepon sama si bos pribadi, ini gimana nih? Terus dia bilang, do whatever you need to do. Aduh, mati lah gue. Gitu kan, sampai si company man-nya bilang, kok lu mau ya kerja di perusahaan itu ya? Ini nggak ada orang bantuin kamu. Terus kita sampai telepon Houston, sampai nggak tahu mau diapain lagi, karena ini problem pertama yang mereka temukan. 5 hari mas downtime-nya. Waduh. Tapi itu
sebagai praktisi ya pertanyaannya, mungkin malah jawabanku malah nggak menjawab pertanyaannya Mbak Nggak Ari. apa-apa, itu praktisi kan ya. Oke. Nah ya, Pelaku lah ya, pelaku. ya pelaku, iya. Itu udah gitu ya udah. Akhirnya setelah mari selesai lah kita. Anton pakai cara kolaborasi ngobrol sama senior itu, belajar lagi toolnya. Jadi kita belajar lagi dari awal. Terus selesai kita bisa mengatasi masalah itu. Masalah pertama di dunia itu. Kalau dari sisi kehidupan mungkin waktu Anton di Afrika ya, Anton di Nigeria tahun 2014-2015 itu ada Ebola, Mas. Oke. Itu lumayan hampir sedikit panik ya. Jadi di kota Anton tinggal itu terisolasi, tidak ada Ebola, jadi aman. Tapi tahunya itu ada salah satu orang yang dimasukin gitu. Dia orangnya agak-agak punya kuasa lah. Jadi dia berhasil ke tempat Anton tinggal dan dia bawa Ebola. Dan Ebola kan menularnya cepat kan. Jadi dokter-dokter untuk mendramatisasi situasi, Ebola itu adalah bakteri pemakan daging, toh? Iya, udah gitu dia inkubasinya 2-14 hari. Jadi kalau orangnya kuat, dia nggak bakal terdeteksi sampai dia udah hampir udah dipanggil lah gitu. Jadi lumayan mencekam lah saat itu. Jadi terus udah gitu perusahaan pengambilan keputusan tidak terlalu cepat lah. Jadi kita harus mengambil keputusan sendiri untuk evakuasi. Dalam tanda kutip libur tapi tidak kembali dulu. Jadi work from home. Belum ada work from home saat itu. Jadi ya itu lumayan tegang lah. Jadi ya puji Tuhan lah kan setelah ngelihat COVID udah ada pengalaman, jadi udah siap. Oke, gitu. Jadi semoga pertanyaan Mbak Arin yang pertama terjawab. Yang berikutnya adalah mengucapkan rasa terima kasih. Siapa? Ayo. Aku sih jelas keluarga, karena kalau Mbak Arin sempat ketemu sama istri di rumah, kami sudah menikah 25 tahun lebih. Wadaw. Pindah rumah itu 20 sekian kali juga. Jadi kalau tanpa dukungan keluarga mungkin juga nggak akan terjadi nih. Jadi ucapan terima kasihku yang pasti ke keluarga. Baik istri dan anak-anak, karena mampu ikut berubah secara dinamis yang tidak banyak dialami oleh keluarga lain. Bagaimana? Karena pindah rumah, walaupun jaraknya cuma 1 kilo, unpackingnya sama dengan pindah rumah jarak antar negara. Betul. Unpackingnya itu rasanya sama, stres, komplikasinya sama. Oh ya. Jadi tanpa dukungan mereka, jadi kalau aku bilang ucapan terima kasih sama mereka, karena dinamikanya lebih, ya mungkin ada pekerjaan lain yang dinamikanya lebih dari seorang petroleum engineer, tapi itulah yang bisa saya jawab ke Mbak Arin. Betul. Kalau Anton siapa toh? Ya pertama orang tua lah. Anton kan pertama dapat karir langsung keluar negeri, terus pergi ke lapangan gitu kan, ya orang tua ikhlas gitu ngasih anaknya untuk pergi, tapi kasih dukungan itu papa mama ya terima kasih lah. Keluarga juga dukung. Juga beberapa mentor yang ketemu, beberapa orang yang ada beberapa orang yang tidak baik juga, Anton juga berterima kasih, jadi bisa belajar dari mereka untuk tidak menjadi seperti mereka, tapi bisa juga untuk bekerja sama mereka gitu kan. Itu pengalaman yang mungkin tidak mau diulang lagi, tapi ya bersyukur punya pengalaman seperti itu ya. Terima kasih kepada orang-orang yang kasih pelajaran buat Anton gitu. Ya, mentor-mentor semacam itu adalah mentor-mentor hidup yang yang membuat kita seperti kita sekarang lah kira-kira. Betul. Tanpa mereka juga tidak gampang, tapi
dengan mereka kita bisa seperti itu. Iya. Oke, Ton. Gitu. Menjawab ke Mbak Iya. Arin nanti sampaikan. Kita harus mengucapkan terima kasih juga selain Mbak Arin juga ke subscriber Dongeng Perminyakan yang sudah 200 lebih. Terima kasih para subscriber kami. Seandainya subscriber kita minta tolong satu orang teman mereka untuk ikut subscribe, sudah double kita. Iya. Ayo para subscriber kasih pertanyaan, kasih komentar. Nanti kalau pertanyaannya bagus, kita pilih untuk kita jawab secara dalam bentuk video gitu. Oke, terima kasih. Yo. Thank you. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.